Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dan wali santri dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah menikmati kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita, diberikan usia yang panjang dan amal yang baik, rezeki yang luas dan barokah. Dan kita juga berharap kalau pun sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan para pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan 3 ayat dari surat Al-Baqarah untuk renungan di hari yang menggembirakan sekaligus juga menimbulkan rasa prihatin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Para santri, wali santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan kalau ada manfaatnya bisa dilihat, dinikmati lebih banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini bisa menguatkan kita, khususnya mereka yang tengah dilanda musibah, bahwa musibah itu tergantung sudut pandang kita. Musibah bagi seorang mukmin sebenarnya adalah karunia yang tersembunyi, tergantung bagaimana respon dan sikap kita menghadapi musibah. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Para santri, wali santri, kita agak bergembira karena vaksin sudah ditemukan dan negara kita sudah menyiapkannya untuk berjuta masyarakat dan mulai didistribusikan ke seluruh penjuru negeri tercinta.
Bahkan Presiden kita, Pak Jokowi, menjadi orang yang pertama yang divaksin. Ini adalah kabar gembira. Paling tidak ada harapan perkembangan COVID bisa ditekan. Tapi belum sungguh-sungguh kita bergembira, ada kabar lain, ternyata COVID-19 ini bukan berhenti, tapi bermetamorfosis dalam bentuk yang lain, yang daya serangnya, kecepatan daya serangnya tidak kalah dengan COVID-19. Ini muncul di beberapa negara seperti Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau itu masuk di negeri kita, kita akan betul-betul menghadapi kesulitan yang sangat panjang. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat ayat ini agar apapun yang terjadi, jangan sampai kita kehilangan keimanan, jangan sampai kepercayaan kita terhadap kekuasaan Allah kemudian menjadi berkurang. Belum lagi ada berbagai musibah yang lain yang menimpa bangsa kita. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sampai bulan Januari ini tidak kurang ada 76 bencana alam, termasuk di dalamnya jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 yang mengambil korban 50 penumpang dan 12 awak. Juga ada longsor di desa di daerah Jawa Barat, ya. Kemudian juga ada gempa yang meluluh lantakkan gedung, hotel, rumah, bahkan juga rumah sakit. Juga banjir yang melanda di Kabupaten Tanah Laut. Di sana dikepung banjir luar biasa sehingga ada 6.346 kurang lebih rumah yang terendam air. Belum lagi ada banjir bandang di Sulawesi. Nah, ini semua adalah ujian dari Allah, yang ketika kita hanya melihat ujian itu saja, melihat bencana yang bertubi-tubi, kita bisa saling menyalahkan, saling menuduh. Ada yang kita baca seakan-akan bencana yang bertubi-tubi ini adalah kesalahan presiden. Bencana yang bertubi-tubi ini adalah sikap kita yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, dan banyak yang lain. Kalau kita baca di medsos, respon terhadap berbagai bencana ini tergantung sudut pandangnya. Bagi seorang politisi, maka bencana yang bertubi-tubi ini dipakai alat untuk menyerang pihak lain dan meningkatkan elektabilitas partai politiknya. Bagi mereka yang ingin mendapatkan panggung, maka bencana yang bertubi-tubi ini dipakai untuk menyampaikan pendapat yang kontroversial agar namanya mencuat di permukaan, menjadi panggung bagi dirinya untuk menunjukkan bahwa dirinya eksis. Banyak yang lain. Para santri, wali santri, dan pemirsa, ayat yang tadi saya baca diakhiri dengan kalimat wabasyirus sabirin. Bencana yang bertubi-tubi tadi, kemudian Allah memberikan harapan kepada kita, berikan kabar gembira
bagi orang yang sabar. Jadi bencana-bencana yang bertubi-tubi ini nanti ujungnya adalah kegembiraan dengan syarat ada kesabaran. Ada kesabaran. Sikap yang sabar, kita tetap menghadapi bencana ini dengan kepala tegak, dengan ikhtiar yang sempurna dan dengan kepercayaan tidak berkurang, tetap berhusnudzon kepada Allah. Lah, orang yang bersabar ini seperti apa? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatum musibah, kalau mereka mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami untuk Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Ini adalah sikap ridho terhadap keputusan Allah untuk memberikan sesuatu yang tidak suka. Kadang-kadang memang Allah memberikan sesuatu yang tidak kita suka. Seringkali Allah juga memberikan sesuatu yang kita suka. Keduanya adalah potensi. Belum tentu sesuatu yang tidak kita suka itu ujungnya buruk. Demikian juga sesuatu yang kita suka kemudian ujungnya adalah baik. Tergantung respon kita. Nabi SAW itu pernah memberikan isyarat kepada kita bahwa mengagumkan, mengherankan urusan orang mukmin itu. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Dengan sabar itu maka musibah tadi akan berakhir dengan kebaikan. Kalau diterima mendapatkan karunia, ia bersyukur. Maka dengan syukur itu, karunia itu benar-benar berujung dengan kebaikan. Orang yang bisa mengatakan pada saat kena musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah orang yang ridho, rela terhadap musibah yang bertubi-tubi, juga mampu bersyukur ketika mendapatkan karunia. Ayat selanjutnya, ayat 157 surat Al-Baqarah. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para santri, wali santri dan pemirsa, musibah yang bertubi-tubi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menakar keimanan kita, untuk menakar husnudzon kita kepada Allah. Yang bisa saja musibah ini dalam hitungan bulan atau tahun akan berubah menjadi karunia yang luar biasa, tergantung bagaimana respon kita. Allah akan merubah musibah ini menjadi kegembiraan dengan syarat adalah sabar. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya orang yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah orang yang mampu melihat Allah dalam realita. Ketika dia melihat sesuatu bencana atau sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak berhenti pada bencana itu, tidak berhenti pada realita yang tidak menyenangkan. Dia melihat di baliknya pasti ada
Allah. Allah tidak mungkin merusak kita, Allah tidak mungkin menghancurkan kita. Allah sedang membuat desain, membuat rencana untuk memuliakan kita, untuk mengangkat derajat dan martabat kita. Dengan bencana itu, Allah ingin melihat seberapa sebenarnya kualitas hati seseorang. Ada yang orang ditimpa bencana itu bersedih, berkepanjangan, kemudian putus asa, bahkan kadang menyalah-nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan musibah kepada kami, tidak juga kepada orang lain? Ada orang yang demikian juga. Tapi ada orang yang ketika ditimpa musibah, harta bendanya habis, keluarganya sebagian besar menjadi korban, ya dengan hati yang ridho mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia melihat di balik musibah adalah izin Allah, dan Allah tentu punya rencana yang terbaik untuk kita dan orang-orang yang menjadi korban. Wa basyir sabirin. Maka musibah yang bertubi-tubi itu akan berakhir dengan kegembiraan. Nah, orang yang mampu menyikapi secara tepat terhadap musibah ini adalah mereka akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat. Jadi keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Allah yang mengetahui. Tapi akan pasti mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, mari kita doakan. Tidak mudah memang untuk menghadapi dan menerima musibah. Kadang-kadang kata apapun mereka akan bilang, ya sampean tidak mengalami. Tapi kita membaca ayat ini, moga-moga kita doakan hati para korban ini bisa menangkapnya dan tetap bisa berhusnudzon kepada Allah, tetap memberikan respon yang positif, bersabar, tetap melakukan ikhtiar sepanjang sekuat kemampuan akal dan tubuhnya, dan hatinya ridho dan tawakal kepada Allah. Maka bencana yang terjadi di berbagai tempat ini akan menjadi akhir yang sangat baik nantinya bagi korban dan juga bagi kita seluruh bangsa Indonesia. Untuk mereka semua, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga-moga dengan keutamaan rahasia dan fadilah Fatihah, mereka khususnya para korban diberikan kesabaran dan juga diberikan hati yang ridho, sehingga bisa menikmati karunia, keberkahan dan rahmat yang tersembunyi di balik musibah ini. Ala hadiniyah wa ala kulli man nawaina as-salihah bi barakati wa bisiril Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.